Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Para pendengar Pro 1 RRI Lok Sumawe, para pemirsa RRI Lok Sumawe official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi kita zikir pagi dan sore bagian yang ketiga. Yang insyaallah di sini kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Sebagaimana telah kita baca di awal tadi, surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 ini disebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa, yang merupakan orang-orang yang mendapatkan hidayah dan mendapatkan keberuntungan. Sekaligus di sini juga digambarkan bagaimana pribadi mukmin ini adalah memiliki pedoman yang hebat, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian mereka juga memiliki iman yang kokoh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib. Kemudian memiliki ibadah yang mantap, yaitu wa yuqimus shalah. Kemudian sosial yang kuat, yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya, memberikan sebagian dari rezeki yang Allah berikan itu untuk diinfakkan. Kemudian juga menggambarkan pribadi mukmin, pribadi muttaqin dengan akhir kehidupan yang jelas, yaitu mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah dan mendapatkan keberuntungan. Jadi ketika kita membahas dan mentadabburi surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini, di sini menggambarkan sebuah pribadi mukmin yang imannya hebat adalah menyembah Tuhan yang benar, yaitu Allah sebagai Tuhan kita. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah menciptakan alam dan isi yang ada di dalamnya sebagai rizki bagi kita, Allah yang telah menundukkan laut, Allah yang telah menundukkan angkasa, Allah yang telah menundukkan binatang-binatang untuk kehidupan manusia, Allah yang telah menurunkan hujan, Allah yang menghidupkan kita dan juga mematikan kita. Dan sekaligus kita fahami bahwa Allah yang kita sembah di dunia, dan insya Allah kelak ketika kita menjadi penghuni syurga, maka masya Allah di antara nikmat tertinggi bagi orang yang beriman menyembah Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini adalah nanti dia akan melihat wajah Allah. Nah, Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi mereka itu diberikan kebaikan dan ditambah lagi kebaikannya. Apa? Yaitu mereka diberikan nikmat syurga, dan saat itu ketika Allah bertanya kepada penghuni syurga, nikmat apa lagi yang kalian inginkan? Maka penghuni syurga mengatakan, kami ingin melihat wajahmu ya Rabb.
wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maka disingkapkan tabir, dan orang-orang yang berada di dalam surga, orang-orang mukmin yang dapatkan surga, akhirnya mereka melihat wajah Allah. Saat mereka melihat wajah Allah, maka mereka lupa dengan nikmat-nikmat sebelumnya. Nah, ini nikmat tertinggi. Maka oleh karena itu, orang-orang yang beriman, yang memiliki iman yang kokoh dan mantap, menyembah Allah selama hidup di atas permukaan bumi ini, maka dia adalah menjadi orang-orang yang hebat. Nah, di sini kalau kita membahas al-ghaib, yaitu yu'minuna bil ghaib, itu cukup banyak. Ya, beriman kepada Allah. Kemudian kita beriman adanya alam barzakh. Kita beriman adanya kehidupan setelah kematian. Dan kita beriman ada surga dan neraka. Kita beriman ada balasan nanti di yaumil akhirat. Nah, ini ketika seorang mukmin membaca zikir pagi dan sore, dan dia membaca 5 ayat dari surat Al-Baqarah ini sudah cukup memberikan kekuatan iman yang hebat kepadanya. Nah, jadi ciri orang bertakwa di sini yang pertama adalah mereka iman pada yang gaib, termasuk beriman pada malaikat, makhluk Allah yang hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, kemudian wa yaqimunas shalah. Bentuk tauhid, keimanan, ketauhidan yang benar seorang mukmin kepada Allah adalah dibuktikan dengan mendirikan sholat. Nah, ini menjadi pelajaran yang cukup berharga bagi kita. Betapa banyak orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Di KTP ya tertulis dia seorang mukmin, seorang muslim. Tetapi mereka tidak sholat. Mari kita lihat dan kita survei. Begitu banyak orang-orang yang mengaku beriman tapi tidak sholat. Ada di antara mereka itu beralasan karena sibuk bekerja, tidak sholat. Ada di antara mereka itu dengan alasan pakaiannya kotor, tidak sholat. Ada di antara mereka itu sibuk ngobrol, cerita berlama-lama dengan temannya, tidak sholat. Jadi cukup banyak alasan yang mereka buat dan mereka tidak sholat. Maka selemah apapun iman seseorang, maka jangan sampai tinggalkan sholat. Sholatlah tepat waktu dan berjamaah bagi laki-laki, dan bagi perempuan dia boleh sholat di rumah, tapi sholatnya tepat waktu diusahakan. Iman yang kuat kepada Rabb dengan melaksanakan sholat sebagai bukti keimanan kita dalam bentuk hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini menjadi pribadi yang hebat. Tapi ketahuilah, Allah juga menghendaki diri kita bukan hanya menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk beriman kepada Allah dan mendirikan sholat, tapi Allah ingin kita menjadi orang yang terbaik bagi sesama manusia. Dan ini dibuktikan dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka suka berbagi, mereka peduli kepada sesama. Mereka tahu betul bahwa memberikan infak, sedekah, membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan bantuan, itu bagian daripada ciri-ciri orang beriman dan orang bertakwa. Maka lihatlah Rasulullah dan para sahabat dengan ibadahnya yang hebat, dengan sholatnya yang luar biasa, tetapi lihatlah mereka memiliki kemuliaan dengan akhlak yang mulia kepada sesama. Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita bagaimana Rasulullah bersikap kepada para sahabatnya. Bagaimana Rasulullah itu mengajarkan sahabatnya. Bagaimana Rasulullah itu berjihad bersama sahabatnya. Bagaimana Rasulullah juga memperhatikan ekonomi. Ya, ekonomi umatnya, ekonomi para sahabat. Bagaimana Rasulullah juga memperhatikan fakir miskin dan anak yatim. Bagaimana Rasulullah itu menyuruh sahabat-sahabatnya yang hebat dalam bidang ekonomi, misalnya Abdurrahman bin Auf itu disuruh masuk pasar dan silakan memiliki ekonomi mukmin yang hebat. Itu Rasul. Maka oleh karena itu
Orang yang bertakwa itu bukan hanya memiliki iman yang hebat dan salat yang terjaga, tapi juga terlihat dari hablum minan nas, hubungannya sesama manusia, peduli, peka, empati. Apalagi dia menjadi seorang pemimpin. Nah ini ketika kita membaca zikir pagi dan sore, surah Al-Baqarah ayat 1-5 ini, kalau itu dibaca oleh seorang pemimpin, maka dia tersadar dan disadarkan pentingnya memperhatikan hak-hak rakyat. Lihatlah, pemimpin yang imannya mantap, pemimpin yang memiliki hubungan kemanusiaan yang hebat, dia akan membuat program skala prioritas. Dia senantiasa rindu kepada rakyatnya, dia senantiasa memperhatikan rakyatnya. Apa yang dibutuhkan oleh rakyatku hari ini? Maka dia akan berusaha membuat program-program yang itu dapat membantu rakyatnya. Dia merasa bahagia ketika melihat rakyatnya itu hidup dalam kebaikan. Dan dia merasa sedih kalau rakyatnya itu hidup dalam kesengsaraan. Kemudian orang-orang yang beriman dan bertakwa juga memiliki pemahaman yang luas tentang sejarah kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para nabi, para anbiya. Al-Quran yang merupakan kitab yang terakhir. Tapi ada kitab-kitab sebelumnya yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan dia tahu itu. Bahwa kitab-kitab terdahulu sebelum diturunkan Al-Quran, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Semua kitab tersebut adalah mengajak untuk menyembah Allah. Jadi begitu diturunkan Al-Quran, maka semua kitab tersebut tidak lagi berlaku. Artinya sudah dihapus. Dan semua isi yang ada pada kitab-kitab terdahulu itu telah dimuat di dalam Al-Quran yang sangat lengkap. Dan ciri yang kelima daripada orang yang bertakwa ini adalah yakin adanya kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat yang diyakini tersebut itu terlihat dalam kehidupan sehari-hari di dunia. Orang yang menjalani kehidupan di dunia, yakin adanya kehidupan hari akhirat itu berbeda dengan orang yang hidup di dunia, dia tidak yakin pada kehidupan hari akhirat. Apa bedanya? Orang yang yakin adanya kehidupan hari akhirat, maka dia akan berhati-hati dalam bertingkah, dalam melakukan kegiatan di atas permukaan bumi ini. Dia senantiasa bertanya kepada dirinya, kalau ini yang kulakukan, apakah aku akan menjadi orang bahagia di akhirat, atau aku akan menjadi orang yang celaka di akhirat? Jadi dengan yakin adanya kehidupan akhirat, maka seseorang itu akan memperbanyak amal soleh. Dan dia berusaha menjadi pribadi yang hebat dalam hubungannya kepada Allah, dalam hubungannya kepada sesama manusia. Senantiasa fokusnya adalah kepada amal soleh. Kenapa? Karena dia sadar betul di akhirat nanti adalah tempat memanen. Sementara di dunia adalah tempat bercocok tanam. Maka oleh karena itu tidak ada waktu yang kosong bagi dia. Sebelum dia tidur, kemudian sampai dia tidur kembali, sampai dia bangun, sampai dia mau tidur kembali, beraktivitas dalam perjalanan kehidupan, semua itu hanya untuk kehidupan beramal soleh. Kemudian mari kita lihat beberapa pendapat tentang surat Al-Baqarah ayat 1-5 ini. Menurut riwayat yang sahih, Rasulullah SAW menganjurkan membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah di malam hari atau di sore hari, yaitu Amanar Rasulu sampai akhir ayat, dan ayat yang terakhir yaitu 286 dari surah Al-Baqarah itu sendiri. Nah kemudian beberapa ulama salaf dari ahli ruqyah juga membaca awal surah Al-Baqarah ayat 1-5 dengan fungsi adalah sebagai pembentengan diri, meneguhkan iman, dan menggapai keberkahan. Itulah yang kita sampaikan tadi sekilas secara umum tentang isi daripada surah Al-Baqarah ayat 1-5 ini.
Secara umum surah Al-Baqarah ini adalah untuk mengusir syaitan. Kita lihat dalam sebuah hadis Rasulullah, hadis riwayat Muslim. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Masya Allah. Kita sakit, kita menderita sebuah penyakit. Baik itu penyakit fisik ataupun penyakit batin yang kita derita. Maka salah satu obatnya adalah bacalah surat Al-Baqarah. Itu ada 2,5 juz. Kalau kita baca itu sampai 2 jam. Lebih kurang atau 2,5 jam. Tergantung kemampuan bacaan kita. Nah, bacalah surah Al-Baqarah sampai habis. Rasakan bagaimana rahmat dan nikmatnya Allah berikan kepada diri kita. Atau misalnya di tempat usaha kita atau rumah kita, ya, gedung atau ruangan yang kita merasa tidak nyaman di ruangan atau rumah atau tempat usaha kita tersebut, maka apa kata Rasulullah? Bacalah surah Al-Baqarah. Karena sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, kemudian surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 ini menurut Ibnu Katsir adalah awal surah Al-Baqarah ini mengandung penjelasan Al-Quran sebagai sumber petunjuk. Ini sudah kita sampaikan tadi. Jadi Al-Quran yang kita miliki itu sebagai pedoman dan merupakan petunjuk dalam perjalanan kehidupan kita. Dan sekaligus Ibnu Katsir melanjutkan adalah surat Al-Baqarah ini mengokohkan identitas seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat pendapat yang lain. Syekh Abdul Razak Al-Badar menyebut bahwa ayat 1 sampai dengan 5 dapat menjadi bagian dari zikir pagi dan sore sebagai pengokohan hati dan keimanan. Nah, ini dari beberapa ulama menyebutkan bahwa surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 ini adalah mengokohkan akidah kita, keimanan kita. Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam kitab Ruqyahnya juga menganjurkan membaca awal surah Al-Baqarah untuk pengobatan rohani dan penjagaan daripada gangguan jin. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa surah Al-Baqarah memiliki pengaruh yang luar biasa dalam mengusir setan dan menyembuhkan sihir. Para pendengar Pro 1 RRI semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 ini mari kita baca dengan tadabbur, dengan pelan-pelan sambil kita merenungkan maknanya, dan insya Allah ini bagian daripada zikir pagi dan sore yang akan mengokohkan iman, ketauhidan kita, dan kekuatan sosial kita. Serta ayat yang kelima menjelaskan bahwa manusia yang hebat itu adalah manusia yang senantiasa dalam hidayah Allah dan senantiasa mendapatkan keberuntungan. Apa maksud keberuntungan di sini? Yaitu bahagia di dunia dan insya Allah mendapatkan surga di akhirat nantinya. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan berbahagia ini, dan insya Allah kita lanjutkan kembali pada tadabbur zikir pagi dan sore pada pertemuan yang akan datang di bagian yang keempat. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.